Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam tangguh, siap untuk selamat. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 2 Pare, sekolah kita tercinta. Selamat belajar dan selamat berkarya serta selamat berprestasi. Anak-anak yang saya banggakan, hari ini saya, Bapak Dedi Sasmito Utomo, akan menyampaikan materi tentang mitigasi. Apa itu mitigasi? Mungkin anak-anak sudah banyak atau sering kali mendengar tentang istilah mitigasi, terutama jika ada kasus-kasus bencana, baik itu bencana sosial ataupun bencana alam. Nah, mitigasi itu sebuah pengetahuan, sikap, serta tindakan. Mengapa perlu pengetahuan, mengapa perlu sikap, dan mengapa harus tindakan? Agar tujuan kita adalah untuk siap selamat. Jadi meskipun belum terjadi bencana, belum terjadi peristiwa, kita harus siap untuk selamat. Oleh karena itu, dalam bidang kebencanaan, kesiapsiagaan bencana, salam tangguhnya adalah siap untuk selamat. Yang pertama, pengetahuan. Kita sebagai manusia, yang pertama harus paham, harus tahu dulu bahwa segala sesuatu yang berkait dengan peristiwa, baik itu sosial ataupun alam, bisa saja sewaktu-waktu mengancam kita. Contohnya seperti sekarang, lagi musim pandemi, COVID-19 ada di mana-mana. Nah, kita harus paham dan tahu tentang pengetahuan mengenai COVID-19. Yang kedua adalah sikap. Setelah tahu, sikap kita bagaimana? Apakah ragu-ragu? Apakah cemas? Atau galau mungkin? Anak-anak muda belum apa-apa galau begitu. Nah, kita harus bersikap. Nah, dalam dunia kesiapsiagaan bencana, sikap yang pertama adalah tenang. Jadi ketika tahu bahwa sekarang lagi musim pandemi, kita harus tenang. Tidak perlu resah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tetapi kita harus tetap tenang. Mengapa? Karena sikap itu yang menentukan langkah selanjutnya. Yang ketiga adalah tindakan. Setelah tahu, kemudian kita bersikap, maka perlu ada tindakan. Bagaimana tindakan kita? Saat musim pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk prokes, maka sikap kita harus prokes. Seperti itu. Ya. Bagaimana prokesnya? Saya kira anak-anak sudah sering kali mendengar itu. Nah, di dalam materi kali ini saya secara khusus akan mengulas dua hal. Yang pertama tentang pandemi COVID-19 dan yang kedua tentang mitigasi bencana erupsi. Di musim pandemi anak-anak, yang pertama anak-anak harus paham dulu apa itu COVID-19. Bagaimana variasi virus tersebut menyerang tubuh manusia. Ini harus tahu dulu. Anak-anak bisa membaca berbagai referensi, membaca atau mendengarkan berita yang ada di media sosial ataupun di televisi, atau mendengar dari tetangga-tetangga atau kerabat atau bahkan teman-teman kita yang pernah terinfeksi virus tersebut. Itu sangat penting. Karena kalau kita hanya berdiam saja, maka pengetahuan itu tidak akan kita dapatkan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu COVID-19, bagaimana penyebarannya. Nah, yang kedua adalah sikap kita. Kita harus tetap tenang. Meskipun pandemi di mana-mana, jangan sampai timbul ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Jadi harus tenang. Tetapi tidak boleh ceroboh. Harus tetap hati-hati dan waspada.
hati-hati untuk diri kita akan menyelamatkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu juga sebaliknya, hati-hati orang lain juga akan menyelamatkan diri kita. Tetapi harus tetap tenang. Karena apa? Ketenangan itu adalah awal mula dari obat. Awal mula dari keselamatan. Tetapi ketakutan adalah awal mula dari timbulnya penyakit. Karena rasa resah dan sebagainya itu akan menurunkan imun kita. Yang ketiga adalah tindakan. Bagaimana tindakan kita dalam menghadapi pandemi seperti ini? Tentu yang pertama adalah harus melaksanakan protokol kesehatan. Jadi mencuci tangan, kemudian membersihkan, menjaga jarak, menutup dengan masker, itu salah satu bukti atau salah satu tindakan kita dalam menghadapi situasi pandemi. Meskipun anak-anak tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan seperti itu tidak menjamin kita untuk terkena virus tersebut, tetapi minimal tindakan itu sudah mengurangi atau bahkan bisa menjaga kita dari terserangnya virus itu. Karena kita tahu bahwa virus bisa menyebar dari lewat manapun, dan itu kita tidak tahu karena benda ini tidak terlihat. Oleh karena itu, pengetahuan, sikap, dan tindakan kita harus betul-betul kita pahami itu. Nah, itu mengenai kondisi di pandemi saat ini. Oleh karena itu, anak-anak di rumah, ya karena kita masih belajar dalam jaringan atau daring atau online, tetap harus menjaga kesehatan, meningkatkan imun, dan tetap tenang dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Yang kedua, bagaimana caranya kita siap selamat dalam menghadapi bencana erupsi? Anak-anak, kenapa kok saya memilih bencana erupsi? Jadi kalau mungkin ada anak-anak yang masih belum tahu bahwa erupsi itu sama dengan meletusan gunung berapi. Kita tahu bahwa di Pare dan sekitarnya ini letaknya sangat dekat dengan Gunung Kelut, yang mana gunung tersebut salah satu gunung paling aktif di Indonesia. Siklus letusannya antara 7 sampai 15 tahun. Jadi kalau erupsi terakhir tahun 2014, maka 7 atau 11 tahun atau bahkan 15 tahun ke depan, ini bisa jadi Gunung Kelut ini mengalami erupsi kembali. Nah, karena kita berada di radius ancaman gunung tersebut, maka kita harus paham bagaimana cara selamat dari bencana kalau Kelut itu erupsi. Sama dengan bencana atau musim pandemi tadi, bahwa kita harus tahu dulu, kemudian sikap kita bagaimana, dan tindakan kita bagaimana. Anak-anak perlu kalian pahami bahwa setiap gunung atau bencana gunung meletus itu berbeda dengan bencana-bencana alam yang lain. Setiap gunung itu memiliki karakteristik. Jadi memiliki tipe atau pola letusan yang berbeda-beda. Misalkan Gunung Semeru dengan Gunung Kelut ini punya tipe letusan yang berbeda. Atau dengan Gunung Merapi, atau dengan Gunung Sinabung, ini juga berbeda. Nah, khusus Gunung Kelut ini punya karakteristik yang juga berbeda dengan gunung yang lainnya. Ini kita harus tahu bagaimana tipe erupsi dari Gunung Kelut. Gunung Kelut itu memiliki tipe eksplosif, yaitu meledak dengan radius ledakan yang sangat besar, kemudian material yang dikeluarkan juga sangat banyak, tetapi cukup sekali. Biasanya sekali, kemudian langsung habis, setelah itu berhenti. Gunung Kelut tidak mengeluarkan awan panas yang tergelincir, tidak.
tetapi awan panas yang menggumpal membumbung ke atas. Kemudian Gunung Kelut biasanya mengeluarkan lahar. Nah, ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, anak-anak yang kebetulan rumahnya berada di lokasi aliran lahar Gunung Kelut ini harus hati-hati. Baik itu sebelum bencana atau setelah bencana. Ini harus anak-anak tahu bagaimana erupsi Gunung Kelut itu terjadi. Yang kedua adalah sikap. Saat ini anak-anak kelas 10 SMA. Tahun 2014 itu sekitar 7 tahun yang lalu anak-anak masih SD. Nah, mungkin waktu itu anak-anak menganggap bahwa erupsi Gunung Kelut itu sesuatu yang biasa saja begitu. Karena apa? Anak-anak masih ada orang tua yang membimbing bagaimana harus menyelamatkan. Nah, ketika dewasa atau remaja seperti ini, anak-anak harus bisa mengambil sikap sendiri. Bahkan harus mendampingi adik-adiknya atau bahkan orang-orang yang sudah tua bagaimana cara selamat dari erupsi Gunung Kelut itu. Oleh karena itu, kalian harus punya mental dan sikap yang tenang ketika erupsi Gunung Kelut itu betul-betul terjadi. Yang ketiga adalah tindakan. Bagaimana tindakannya? Ya, kita harus tahu rumah kita itu ancamannya apa. Apakah berupa bom? Ya, kalau dalam ilmu geografi, bom itu batu yang besar yang terlontar dari kawahnya. Apakah berupa kerikil atau berupa pasir? Ya. Bagaimana cara menyelamatkan kita dari ancaman material yang dikeluarkan oleh Gunung Kelut itu? Misalkan jika pasir, bagaimana caranya? Ya, tentunya kita lihat dulu, pasir ini menumpuk di atap rumah. Rumah kita ini kuat atau tidak? Dan kemudian kapasitas pasir yang ada di dalam rumah itu, yang ada di atap rumah itu banyak atau tidak? Nah, kita harus tahu itu. Jangan sampai kemudian rumah kita ini tidak terlalu kuat, kemudian atapnya itu juga menampung banyak pasir, kita berlindung di dalam itu ketika terjadi hujan pasir saat erupsi Gunung Kelut. Apa yang terjadi? Ini sangat berbahaya karena berpotensi untuk rumah kita itu roboh. Jadi jangan sampai kita berlindung di dalam, malah kemudian rumah kita roboh. Nah, kita harus tahu itu. Bagaimana caranya? Ya bisa kita keluar, ya, mencari perlindungan. Entah cukup pakai payung atau berteduh pada bangunan yang lebih kuat seperti itu. Yang kedua, di jalan-jalan ini juga kita harus paham, ya. Jangan sampai jalanan yang banyak pasir, kemudian anak-anak dengan ceroboh bermain-main atau mengendarai kendaraan yang cepat. Nah, ini bisa membahayakan diri dan orang lain. Nah, itu tindakan anak-anak. Kalau yang dekat dengan rumahnya yang dekat dengan aliran lahar bagaimana? Ya, harus menjauh dari aliran itu. Karena ketika lahar datang, maka tidak seorang pun bisa mencegah. Ya, satu-satunya cara untuk bisa terhindar dari terjangan lahar adalah menghindar, bukan membendung atau mengalihkan aliran laharnya, bukan. Karena itu sangat berbahaya. Jadi lahar gunung, ya, gunung apapun yang punya yang masih aktif, misalkan Semeru atau Kelut atau bahkan Merapi, nah itu sangat berbahaya kalau terjadi banjir lahar. Nah, itu pengetahuan, sikap dan tindakan ketika menghadapi mitigasi bencana. Hal-hal seperti itu harus kita tahu. Karena sebagai remaja, anak-anak sudah harus bisa mengambil sikap sendiri. Ini ada sebuah cerita anak-anak, ya. Ada salah satu teman saya mengajar di sebuah SMA. SMA ini, daerah ini dekat dengan tepian pantai. Kemudian tepian pantai ini berpotensi terjadi bencana tsunami. Nah, suatu ketika
murid-muridnya ini simulasi bencana. Kemudian beberapa selang waktunya betul-betul terjadi gempa. Ketika terjadi gempa itu, si anak-anak ini karena sudah pernah diajari, maka dia tahu gempa ini seperti apa, kemudian berpotensi tsunami atau bukan. Nah, ternyata anak-anak yang ada di sekolah ini sudah dibekali semuanya, baik itu pengetahuan, sikap maupun tindakan. Nah, karena sudah tahu semuanya, maka dia ini sebagai agen atau sebagai pembimbing bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang belum paham itu. Nah, alhamdulillah ternyata betul-betul terjadi tsunami dan tidak ada seorang pun yang menjadi korban. Karena apa? Karena pengetahuannya, sikapnya, dan tindakannya ini sudah tepat sesuai dengan apa yang dia pelajari. Baik, itu anak-anak apa yang dapat saya sampaikan. Jadi mitigasi, saya ulangi lagi, menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah tindakan. Ketiga-tiganya ini harus betul-betul kita pahami, baik itu sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun setelah terjadi bencana. Karena apa? Karena kita harus tangguh dan kita harus siap untuk selamat. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.